Saudara, saya itu sejak masuk di sini, saya tidak tahan, nangis terus, sampai saya katakan, kenapa sih Tuhan? Wong aku ini orangnya masa bodoh. Tuhan lihat, Tuhan berkata, lihat anak-anakku di tempat ini. Lalu saya bilang, apa yang hambamu harus sampaikan? Karena tadi pagi jam 3:30 Tuhan bangunkan, bilang doa. Karena tadi malam itu sebetulnya saya cukup lelah, saudara. Dari jam 2 sudah berangkat ke airport, pesawatnya ditunda terus sampai jam 8 lebih, setengah 9 baru sampai di Semarang. Saya tanya, kenapa ditunda? Pesawatnya rusak. Nah sekarang didatangkan pesawat yang baru dari Palangkaraya. Ini baru Pak, dan pesawatnya pun lebih baru. Oh ya sudah. Nah, kita kerap kali itu tidak bisa mengerti, saudara. Soalnya kalau sudah itu lupa segala-galanya, saudara. Lalu jam 3:30 itu Tuhan bangunkan, dan kita kerap kali tidak bisa mengerti itu, saudara. Makanya saya katakan, saudara, ikut Yesus itu kita tahu ujungnya enak, mulanya enak, tapi tengah-tengahnya itu loh yang membuat berbahaya. Sebab Tuhan lihat kan, saudara-saudara ini ada di jalan yang licin dan sempit. Sebelah jurang, sana jurang. Maka dari itu, saudara, pada hari ini saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, peringatan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tahu keadaan anak-anakku ini. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini yang merupakan peringatan dari Tuhan untuk saudara-saudara di tempat ini. Karena terus terang judul saya kemarin juga saya bilang, Tuhan, ini nanti acara saya kan hari Senin, Selasa. Kok saya engkau suruh berangkat hari Sabtu sore itu ngapain? Minggunya itu ngapain? Aku bilang itu. Nggak ngomong. Ini loh saudara. Saudara itu harus mengenal benar-benar Tuhan kita itu kayak apa. Dia tidak cerewet. Saudara kepengennya apa? Kepengen dikasih tahu dari permulaan sampai akhir. Betul enggak? Hah? Atau kepengen detailnya satu dari hari ke hari itu sampai nanti jadinya apa gitu loh. Pengen yang mana? Ayo, kepengen yang mana? Tiap kali hari demi hari kasih tahu gitu. Atau dari ujung sampai ujung baru tahu. Enak mana? Enak harian nah? Enak harian nah? Ya, tidak bakal dapat. Kenapa? Sebab Tuhan itu lain. Tuhan bilang apa? Pikiranku bukan pikiranmu. Bedanya itu bumi dan langit. Kalau bumi langit cumanya, saudara lihat langit, warnanya apa? Yang cerah, langit yang cerah. Tapi saudara naik pesawat ke sana, warnanya apa? Biru atau gelap? Hitam, gelap. Jadi saudara tidak akan dapat. Kenapa? Tuhan kita itu tidak pernah bisa
pikirkan. Nggak pernah. Nggak pernah bisa dimengerti kalau dia tidak memberi pengertian. Saya kemarin terus terang jujur, saudara. Tuhan berkata begini, ya sudah, saya cuma gini. Oh itu pesanmu, ya sudah. Udah. Jangan saudara kira, wah kalau sudah pesan gitu nanti terus dikasih tahu ini kelemahannya ini kelebihannya ini. Nah itu kan yang seneng toh. Saya sebagai pengkhotbah ya seneng, tapi enggak, cuma ngomong sepotong, habis itu apa? Sudah, saya tidur dengan pikiran yang macam-macam. Nah, jadi jangan saudara kira, waduh, kok bisa percaya gitu loh. Nah, itu masalahnya saudara. Karena di samping Tuhan ada setan yang tidak pernah senang kita dapat menyelesaikan tugas. Nah, pulang dari airport, pulang dari bandara, diajak makan saudara. Makan, sedang makan enak ini, makan ayam, makan apa itu? Sop butut. Tahu-tahu mak keletek ya. Gigi palsu saya putus. Bayangin saudara. Aku bilang loh. Ini apa? Putus. Lah kalau putus, hari ini pagi-pagi saya suruh khotbah. Si Agung ini kurang ajar nih. Dia tahu kalau saya suruh khotbah saya tidak mau. Nggak, ada pesan Tuhan ndak. Nakal. Dia memang akalnya banyak. Kayak bapakku, aku bilang kowe itu dulu bapakku itu baik sekali. Bapakku sama aku tuh tidak pernah cocok. Tapi kok sekarang aku suruh ngangkat kamu anak itu ngapain? Lalu Tuhan bilang dia berubah. Maka dari itu kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat ini kita menghadapi begini, nantinya tidak tahu saudara. Yang sekarang jadi teman baik, lusa bisa jadi musuh. Yang sekarang musuh, lusa bisa menjadi partner. Kita tidak pernah tahu. Maka dari itu saudara dan saya hidup dengan Tuhan itu hati-hati loh lah. Kalau saya bilang hati-hati ini gini loh. Sebab setiap orang ngomong selalu gini, Pak, harus kita hati-hati bagaimana? Aku bilang, enggak bisa. Lah kok kamu suruh hati-hati? Maksudku itu bukan hati-hati menurut kamu. Hati-hati apa? Hati-hati cuma jaga sikap hati. Hati pikiranmu tertuju sama Tuhan, lain tidak. Sebab demikian kamu tidak tertuju sama Tuhan, masalah timbul. Dan masalah itu yang membuat kita jatuh itu perkara-perkara kecil, saudara. Yang kita sendiri tidak bisa tahu, nggak ngerti. Maka hati-hati. Kalau Tuhan berkata, ini ingatkan, sebab yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, kalau Tuhan berkata begitu, berarti kita ini bisa ndak jadi yang terakhir? Bisa ndak? Hah? Bisa. Tapi apakah firman itu merupakan satu nubuatan atau satu ketetapan? Nah, ini yang kita kerap kali salah. Kan sudah dinubuatkan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jadi sekarang giat, nanti akhirnya pas mati mak keletek cuma sekedar masuk surga. Sedang yang di sekarang ini tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak turut khotbah, tidak turut pelayanan, nanti tahu-tahu di surga tinggi kedudukannya. Nah, kan rugi saudara. Coba kamu perhatikan,
Saudara di sini turut gereja di sini berapa lama sampai gereja ini bisa lama toh? Cukup lama toh? Tapi kamu perhatikan hari Kamis yang lalu, Kamis dah ya. Orang sederhana itu nikmati Holy Stadium enggak? Hah? Nikmati? Kamu nikmati enggak? Ayo. Terus kamu merasa aku turut andil, turut sembahyang, turut bantu, turut pelayanan. Nah, mereka tidak turut apa-apa. Tahu-tahu 20.000 orang. Bayangin saudara. Sampai saya mengatakan gini, ya Tuhan, ini orang yang terakhir bisa jadi yang terdahulu. Tuhan bilang, iya. Kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak rendah hati, kamu pun akan ketinggalan. Karena kita ini tidak sadar saudara, kalau kita ini bisa menjadi yang terakhir. Contohnya salah satu, ini di sini yang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya toh, MC atau penyanyi atau apa, turut pelayanan. Nah, kalau sedang Tuhan pakai, berikan apa itu karunia ini, nanjak di atas. Satu saat seolah-olah kita ngalami, loh kok ada orang yang lebih baik, jadi saya diistirahatkan atau dikurangi. Nah, saat saudara mengalami kayak begitu, saudara merasa disingkirkan enggak? Nah, demikian saudara merasa disingkirkan, itu kejatuhan. Dan kalau saat itu terus berapa saat lagi Tuhan Yesus saya bilang, waktumu habis nak, pulang. Kamu di mana? Di tingkat tinggi atau tingkat rendah? Rendah. Sehingga kita ini kerap kali tidak sadar, saudara. Tidak sadarnya apa? Tidak sadar kalau ternyata kita ini menyombongkan diri, merasa mampu, merasa tidak dihargai. Ngerti saudara? Yang kita sendiri tidak sadar. Ini contohnya saya aja. Orang kalau khotbah ke sini suruh pakai jas, dasi, suruh pakai pakaian rapi enggak? Hah? Ayo. Ya toh? Kenapa kok disuruh itu? Ayo. Tapi kenapa kalau kebaktian pemulung? Orang enggak miskin atau orang ayo. Mereka suruh pakai pakaian bagus enggak? Hah? Pakaian bagus, tapi bagusnya mereka. Nah, saudara mau pakai jas enggak? Kenapa kalau Agung di sana enggak pakai jas? Ayo. Betul enggak? Betul toh? Kamu enggak pakai jas toh? Enggak. Nah, dia pintar, alasannya apa? Menyesuaikan. Benar enggak? Nah, sekarang kalau dia menyesuaikan supaya jangan terlalu nyolok. Ya dah. Tapi bagaimana perasaan orang-orang yang enggak punya? Kenapa kalau di sini pakai jas, kalau di tempat kita enggak mau? Rasanya dihargai apa enggak? Bisa, ngerti saudara? Sebaliknya di sini, saya tidak pakai dasi, tidak pakai batik panjang, tidak pakai jas. Saudara bilang, khotbah tidak ngaruh, tidak pakai pakaian yang rapi. Bisa enggak? Bisa. Tapi alasannya bukan itu, alasannya gini, kan dia melayani Tuhan, kok enggak menghargai Tuhan. Untungnya saya itu tidak pernah pusing sama pendapat orang. Saya mau pakai apa aja, tanya ambil Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, nanti ini pasti aku sudah merasa ini Tuhan, Agung ini nakal, aku ini nanti pasti suruh naik.
Alasannya pesan Tuhan. Tapi dia ini sudah pasti punya rencana ini. Makanya kemarin saya tanyain, saya bilang, In, kamu ini kenapa sih In? Aku bilang, apa-apa? Kenapa aku mau berangkat ke Sabtu malam? Kok enggak Minggu siang? Ketapa hehehe. Terus hehehe-nya dia nuding Agung. Aku bilang, oh kurang ajar, ini pasti kompore dia ini. Karena dia pasti sudah nyelenting. Oh pantesan sampai, nah, makanya langsung saya ngadep Tuhan. Apa memang kau mau ngomong? Lah memang dia bilang, aku pesan kepada mereka semua, ingatkan supaya jangan sampai mereka tertinggal. Jangan sampai mereka jatahnya jadi turun. Karena kedatangan Tuhan itu sudah amat singkat. Kalau saya katakan kedatangan Tuhan amat singkat, jangan punya pendapat secara massal. Jadi Tuhan Yesus datang di angkasa, udah. Maksudnya singkat itu apa? Tuhan, kalau saudara dipanggil secara pribadi, itu kedatangan Tuhan enggak? Iya, buat pribadi kamu. Sekarang ini, waduh, luar biasa. Tidak pernah bisa diduga. Seorang pendoa di Mahanaim di Bekasi, pendoa, anaknya baru 4 kecil-kecil. Sembayangnya luar biasa. Habis sembayang merasa gak enak badannya, mencret, cuma mencret. Si dokter obat perut masuk rumah sakit, baik diinfus, baik sebentar, masih ngomong-ngomong, malamnya dijemput Tuhan pulang. Saya gak bisa mengerti mengapa saya sendiri ngalami kecelakaan, gak bisa mengerti. Tuhan juga gak ngomong. Waktu saya lihat menantu saya meninggal, saya tuh, loh Tuhan Evi mati, loh saya langsung gitu. Saya enggak bilang, waduh Tuhan Evi kok mati, aku bilang. Jawabannya Tuhan tahu kan? Ya, ngomong itu enteng dan enak, ya. Mengapa? Itu terbaik. Itu terbaik. Sedang aku sendiri masih keluar dari mobil, terus sampai dibawa ke Boromeus pakai mobil biasa Denny, saya duduk di sebelah pakai seatbelt. Sampai di Boromeus, dokternya bilang, hah? Kamu naik apa? Naik mobil? Enggak pakai ambulan? Enggak. Orang kayak gini kok bisa hidup itu bi? Mata ini setelor-telor biru. Waktu langsung masuk itu langsung masuk. Anu loh, di CT scan langsung. Waduh, otaknya enggak kelihatan. Yang kelihatan cuma darah. Lalu dia bilang, kamu kok nekat? Loh, nekat apa? Ah, kayak gini kok masih jalan-jalan, jalan dewek, naik mobil biasa, ndak tiduran. Loh, kenapa? Otakmu ini darah toh. Setelah di CT scan besoknya lagi, otaknya miring. Garis mediannya miring, 3 mili. Dia bilang, semili aja sudah kacau, otak ini kacau. Ini 3 mili. Lah terus piye? Lah itu sing aku heran. Ini terus diapake. Lah aku muni, lah terus mbok apake? Ya ndak bisa diapa-apake. Kalau menurut ilmu kedokteran, bedahnya itu bukan dibolongi loh saudara. Tengkorake dilepas, klotok, taruh lemari es. Lah aku bilang, loh, lah aku sadar kok. Lah ya itu, meh tak buka seluruhnya. Dokter-dokter dari Singapura, dari Jakarta bilang, cepat buka.
Saya tidak berani. Dokter bedahnya dia bilang, Muslim loh, bukan Kristen. Tidak berani. Kenapa kamu tidak berani? Kamu punya umur ini sudah 71. Kalau dibuka, nanti otaknya kesenggol, penyok. Lah terus soalnya miring. Aku bilang, mengembalikannya piye? Gak bisa. Wong otak itu dipegang siti emak nyok. Wong kamu tahu toh kayak bubur kental. Lah aku bilang, ini kan gesernya kan karena benturan toh. Ada dibentur meneh kan iso gini. Jawabannya dia bilang, kalau dibentur gini, mati gue. Lah terus bagaimana balik karena? Nggak tahu. Dokternya bilang nggak tahu. Satu-satunya jalan, diamkan. Ngerti saudara? Kalau sudah tidak tahu, segala akal tidak ada, diamkan. Demikian juga saudara. Kenapa? Karena engkau tidak pernah bisa diam. Untuk apa? Untuk Tuhan bekerja di dalam diri. Kamu maunya gini, malah kacau. Ngerti saudara? Pada waktu Holy Stadium itu dibuat, dinubuatkan, Tuhan sudah berkata, gedong ini tidak akan lama dipakai. Saudara coba, kalau firman Tuhan berkata gedong ini tidak lama dipakai, saudara mau enggak bangun? Demikian juga saudara dengar, kedatangan Tuhan sudah dekat. Buat apa kita ngotot-ngotot kerja? Toh sebentar lagi Tuhan datang, ya toh? Salah. Cucu saya pun ngomongnya gitu. Tak suruh bilang gini, belajar yang pintar. Buat apa kong Tuhan datang sebentar. Buat apa pinter-pinter, toh Tuhan datang. Jadi maunya apa? Rileks santai. Kan kong bilang santai. Ngerti saudara? Saya diserang sendiri. Semua bisa terbalik. Ngerti saudara? Hati-hati. Kalau firman Tuhan berkata, jangan sampai kamu yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Supaya kita mencapai jatah target gitu loh. Nah, Tuhan itu punya cara. Sebab apa yang saya alami ini, yang saya sampaikan kepada saudara, itu yang Tuhan bilang mau. Setiap tingkat saudara itu pasti diberitahu Tuhan. Kamu begini, nah sekarang kamu tingkatmu tuh di sini. Tingkat yang kamu diberitahu itu adalah jatah di surga nanti. Nah, semuanya itu nanti di sana itu ada 14 tingkat. Yang tertinggi itu kedudukannya rasul-rasul. Nah, setiap kali saudara diberitahu tingkatmu maupun keadaanmu, itu bukan berarti saudara di dalam saat yang kamu enak. Justru kamu mengalami penderitaan maupun musibah maupun apa, itu justru ujian. Bagaimana kamu menerima masalah itu? Cara kamu menerima ini hati-hati, ini ujian yang kita sendiri tidak bisa ngerti. Perkara sepele aja, gigi saya putus, saya nerimanya bagaimana? Apakah ataukah gini, Tuhan, aku mbokon gak ada apa-apa kok saya putus makan, sampai saya ditanyai sama yang neraktir saya bilang gini, ayamnya keras Pak. Aku bilang enggak, lah kok bisa putus? Lah ya itu.
Tapi masalahnya itu enggak keras buat kamu, keras buat saya. Enggak sama toh? Karena apa? Lah ini sudah tuwek. Nah, maka dari itu nerimanya bagaimana? Kalau nerimamu bilang, loh Tuhan kok gini, mengapa begini. Nah, itu saudara gagal. Ulangan lagi. Perkara kecil aja loh. Saya bilang gini, putus ya sudah, bersihin anak cucu saya, putus. Nah, terus pikong, ya makan aja tanpa gigi palsu, iya tidak apa-apa, telan aja toh. Jadi tidak usah khawatir, pasti ada jalan, pasti bisa ya. Langsung saya ingat keponakan saya dokter gigi juga, tolong bawa sana, beritahukan gini, caranya gini. Oh ya, beres. Pagi ini sudah tak pakai lagi. Bangun tidur, ini giginya pas, pasti pas lah. Kalau dibiarkan Tuhan terjadi itu pasti ada jalan keluarnya. Sehingga pada waktu saya menghadapi kenyataan kayak gitu, saya bilang ada jalan keluar, pasti. Lalu saya tinggal ngomong sama Tuhan. Gitu loh saudara. Maka dari itu kalau saudara sedang menghadapi ujian, mengalami penderitaan, santai saja, tanya sama Tuhan, Tuhan ini engkau bolehkan terjadi ya, apa yang kami harus lakukan? Sikap hati ini hati-hati saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab mencuri kemuliaan Tuhan buat orang yang tingkatnya seperti sudah dijatah Tuhan, hukumannya cukup berat, cukup mahal. Musa hanya marah kepada orang Israel, sedang Tuhannya ada. Loh ini lo perhatikan, kenapa kok Musa dikatakan kamu berubah setia, melanggar kekudusanku? Kenapa? Karena pada waktu Musa mau mengeluarkan air dari gunung itu Allah sendiri itu hadir di situ. Nah ini yang berbahaya. Makanya saya ada istilah itu, sadet saknyete Tuhan itu sing mengerikan. Sebab saat Musa marah, Tuhan yang ada di situ, Tuhan yang kesinggung lagi. Nah langsung bilang tidak boleh masuk Kanaan kamu. Bayangin saudara. Makanya saya itu paling takut sama Tuhan. Waktu saya sakit itu Tuhan mengatakan begini, nah ini jebakan-jebakan ini yang saudara itu kerap kali harus waspada. Sebab jebakan itu adalah saudara seolah-olah di tempat yang tinggi. Bayangin pada waktu hari ke-10 saya tidak diapa-apain. Nah, hari ke-10 itu darahnya sudah mengumpul di sini, mau dioperasi otaknya. Tuhan ini malah ngomong, mau dioperasi otak lu ini, mau masuk ke kamar operasi. Tuhan ini ngomong, Yusa, nih, aku bilang, napa Tuhan? Kamu mau pulang sekarang, loh, bayangin. Kamu mau pulang sekarang atau mau menyelesaikan tugas? Padahal Tuhan tahu, aku ini kepengennya pulang terus. Sebabnya apa? Di dunia sudah bosen. Sudah ngalami semua, jadi merasanya wes cukuplah Tuhan, aku bilang pulang. Jadi ngerti, saya kepengen pulang. Kok ditanyai, kamu mau kepengen pulang sekarang loh, dia bilang, atau menyelesaikan tugas. Aku bilang, kenapa Tuhan? Kok engkau tanya aku? Aku bukan tanya engkau. Kamu boleh menetapkan, bayangin saudara, kamu boleh menetapkan mau pulang sekarang atau menyelesaikan tugas. Diberi hak. Aku bilang, mati hidup itu kan engkau yang netepin, masa aku bilang gitu. Karena engkau sahabatku,
aku beri kamu wewenang untuk menetapkan. Bayangin saudara, itu kan wewenangnya Bapa, wewenangnya Yesus sendiri, kok diberi saya loh. Padahal dia tahu aku seneng, kepengen, itu malah justru disodorkan. Makanya saudara itu harus benar-benar belajar dan mengerti. Pada waktu saya disodori duit, wong saya mata duitan. Sedang saya jalan-jalan itu, saya bilang, Tuhan aku kok sudah bosan dengan mobil ini sih Tuhan. Mau bosan ya ganti baru toh. Wah, Tek kue ngasih aku duit, aku punya duit pada waktu itu 110 juta. Ini Tek ada orang ngasih aku duit 190 juta. Aku beli Mercy baru Tuhan. Sebab harganya pada waktu itu 300 juta. Yang E300. Dia tidak jawab AB, telepon berdering, Pak, di depan saya ada uang 190 juta sama 50 juta. Kamu boleh pilih. Bayangin. Ayo, kalau kamu milih mana? Pasti milih yang 190. Kenapa? Pas satu. Kedua apa? Aku sudah kepengen loh, ya toh? Ini sama. Aku kepengen pulang Tuhan. Sodorinya Pak, tidak gini. Kamu mau pulang atau tidak? Tidak. Kamu boleh menetapkan pulang atau menyelesaikan tugas. Jarak anunya itu tipis sekali. Seolah-olah itu kehendaknya Tuhan. Seolah-olah itu maumu dituruti Tuhan. Itu yang paling berbahaya.